Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firdaus Alfariji Kurniawan dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian dari Sekolah Politeknik Pembangunan Pertanian. Di sini saya akan mereview webinar tentang budidaya dan peluang bisnis tanaman porang. Langsung saja. Dari narasumber yang pertama, Ibu Berlian Rizky Wijayanti, beliau menjelaskan tentang budidaya dan peluang tanaman porang. Tanaman ini sangat besar untuk dijadikan sebagai ide bisnis karena dari datanya untuk 1 hektar dapat menghasilkan 15-20 ton pada musim pertama, dan juga petani dapat menghasilkan hingga 40 juta dalam 8 bulan untuk 1 hektar. Besarnya peluang tanaman ini memiliki nilai strategis untuk dikembangkan karena nilai ekonomi yang bisa dibilang cukup tinggi, apalagi ketika sudah mendekati musim tanam. Hampir semua dari tanaman ini memiliki nilai jual. Tanaman porang Tanaman porang memiliki kandungan glukoma sebesar 45-65% yang bermanfaat untuk obat, dan kandungan air yang cukup tinggi yaitu 10,33%, serta kandungan lainnya yang sangat bermanfaat bukan hanya bagi tubuh tetapi juga untuk lingkungan. Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari tanaman porang yaitu menjadi bahan baku tepung, menjadi penjernih air, bisa diolah menjadi kosmetik, juga dimanfaatkan menjadi pembuatan lem dan jelly yang sempat pula diekspor ke negeri Jepang. Manfaat porang yaitu seperti mengobati asma, mengobati luka, mencegah alergi, serta campuran pembuat kertas agar lebih kuat, dan masih banyak yang lainnya. Tanaman porang tidak hanya bisa ditanam di lahan yang luas, tapi juga bisa ditanam dalam polybag atau pot. Hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti yang pertama daun gugur atau daun kering, dan kedua tambahan kapur pertanian atau dolomit, tanah, dan pupuk kandang. Selanjutnya, yaitu dari narasumber yang kedua, dari Bapak Budi Kurniawan. Beliau mengatakan tanaman porang pada awalnya ditemukan di hutan dan perkebunan rakyat. Tanaman porang ini biasanya ditanam di tempat yang diberi naungan dengan penerimaan sinar matahari sekitar 60-80%. Dalam analisis usaha, tanaman porang biasanya pembagian pengelola dan investor sekitar 20 dan 80%. Adapun pembagian antara pengelola petani dan investor sekitar 30 dan 35 atau 40%. Harga porang saat ini cukup mahal dikarenakan antara permintaan dan penyediaan kurang intensif atau seimbang. Lebih tinggi permintaan dibanding budidaya tanaman porang. Jika umbi sekitar 1 kilo, maka panen sekitar 2-5 kg. Dan jika umbinya lebih besar, maka panennya sekitar 6-10 kilo. Begitupun seterusnya. Tapi kalau untuk umbi yang dari spora, dalam satu musim sekitar 6-8 bulan akan menghasilkan sampai 1 kilo. Tergantung produktivitas tanaman. Nah, untuk pemupukan sebaiknya pemupukan dilakukan secara intensif agar besaran yang diharapkan saat panen memperpendek. Nanti untuk hari panennya, kemudian satu cara untuk mengefisienkan bibit yaitu kita memakai bibit yang dibelah. Jadi kita bisa beli 1/3-nya bibit dan 2/3-nya lagi dari umbi belahnya. Menurut beliau cara yang seperti ini cukup efisien. Nah, untuk tanggapan saya mengenai webinar yang berjudul Budidaya dan Peluang Pasar Tanaman Porang tentunya sangat baik. Dan tidak hanya itu, mengingatkan kepada kita bahwasanya mencari peluang bisnis itu dicari dari hasil budidaya yang dihasilkan, apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Jika lebih sedikit, maka jika kita masuk, maka peluang bisnisnya akan lebih besar. Hal tersebut bisa menjadikan barang kita lebih banyak diminati oleh konsumen dan lebih cepat untuk penjualannya. Dan untuk webinar ini juga sebenarnya cukup lengkap dari pemasaran, pengemasan, produsen, serta cara untuk penanaman tanaman porang ini. Namun di sini masih kurang dari
hama atau hama yang ditimbulkan dari tanaman porang ini apa saja, dan cara pencegahannya bagaimana. Karena tidak jauh kemungkinan bahwa petani itu tidak akan terhindar dari hama. Pasti akan ada saja hamanya yang akan datang terhadap tanaman tersebut. But is okay, untuk webinar ini sangat baik dan sangat memberikan inovasi kepada kita selaku pelajar yang khususnya bergelut di bidang pertanian. Thank you, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.